Aku Sylvia Lin, selamat datang di channel YouTubeku. Hai, apa kabarnya? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Nah, hari ini aku mau ngelanjutin part kedua, makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh bayi. Jadi tontonin video ini tanpa di skip-skip, oke? Yang pertama, tidak boleh memberi minuman berkafein seperti kopi, teh, terus ada coklat dan minuman bersoda. Nah, dalam dosis yang kecil, kandungan ini bisa membuat anak jadi lebih energik dan aktif. Terus, di dalam teh itu mengandung tanin. Nah, tanin ini adalah senyawa polifenol yang bisa menghambat proses penyerapan zat besi. Nah, padahal zat besi ini memiliki peran penting dalam menghasilkan sel darah merah dan mendukung proses tumbuh kembang sang anak. Nah, sedangkan kafein bisa membuat anak terjaga ataupun sulit tidur. Sebab kafein itu mampu menghambat kinerja kimia di otak yang bertanggung jawab untuk mengatur tidur. Kafein juga bisa meningkatkan produksi hormon adrenalin yang bisa menyebabkan anak jadi lebih rewel dan gelisah gitu. Habis itu kafein juga bisa meningkatkan frekuensi denyut jantung, jadi jantungnya detaknya jadi lebih cepat ataupun gangguan irama jantung. Yang kedua, tidak boleh memberikan makanan setengah matang. Contohnya nih, salah satu contohnya misalnya telur mentah ataupun telur yang dimasak tidak matang sempurna gitu. Nah, di dalam telur ini bisa mengandung bakteri salmonella. Nah, bakteri salmonella atau yang disebut salmonellosis ini adalah penyebab keracunan makanan. Gejalanya itu diare, muntah, demam, dan kram perut. Nah, pernah kan dengar kayak orang tua zaman dulu, walaupun enggak semuanya ya gitu. Kalau misalnya anak tuh susah makan, dikasih makan telur mentah yang dicampur dengan madu dan air panas. Nah, kalau cuma dituang air panas gitu, menurut aku itu tuh nggak matang gitu. Kayak kita masak Indomie gitu kan, kita masukin telur, itu kan juga butuh proses ya supaya dia tuh benar-benar matang sempurna. Apalagi cuma disiram air panas seperti itu. Sedangkan Indomie aja yang dimasak bareng telur aja itu butuh proses berapa menit supaya benar-benar matang gitu. Dan menurut aku itu sangat-sangat tidak disarankan untuk dikasih. Kalau misalnya anaknya kurang nafsu makan, ya kita cari alternatif lain yang sesuai dengan pengetahuan medis gitu ya, dan tidak membahayakan bayi kita gitu, oke? Yang ketiga, tidak boleh memberi makanan yang kandungan garamnya itu tinggi, karena kita tahu kalau mengonsumsi garam terlalu banyak tidak bagus untuk ginjal. Sedangkan kebutuhan garam pada anak dan orang dewasa itu berbeda. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau masak empasi buat anaknya, ya kasih garamnya secukupnya aja. Bukan berarti makanannya harus hambar, nggak ada rasanya. Itu pasti nggak enak gitu ya. Boleh dikasih garam, tapi ada takarannya. Jadi benar-benar kayak sedikit banget. Dan kalau mau dikasih gula juga boleh, tapi kasih sedikit aja. Itu kayak hanya penambah cita rasa aja, jadi nggak hambar gitu ya. Yang keempat, tidak boleh memberikan keju ataupun susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, keju yang tidak dipasteurisasi atau yang mentah ini mengandung bakteri listeria yang bisa mengakibatkan penyakit listeriosis. Gejalanya itu berupa demam, nyeri otot, mual, ataupun diare. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan untuk tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, terus kapang, dan khamir. Dan ini adalah suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Yang kelima, ini adalah yang terakhir, itu adalah tidak boleh memberikan makanan laut yang mengandung tinggi merkurinya, seperti ikan tenggiri, ikan tuna, ikan hiu, ikan todak, dan ikan marlin. Terus, paparan merkuri dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh, otak, paru-paru, dan ginjal. Pada janin, bayi, dan anak-anak, paparan logam merkuri bisa merusak sistem saraf dan mengganggu fungsi otak, sehingga dapat menurunkan kemampuan mereka dalam belajar dan berpikir. Lalu, cacat lahir dan kematian adalah risiko lain dari akibat paparan merkuri. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan, walaupun memang judulnya adalah ikan, tapi tidak semua ikan dapat diberikan kepada anak gitu ya, karena ada beberapa ikan yang mengandung merkuri yang tinggi dan itu sangat berbahaya untuk anak. Jadi kita harus pandai-pandai pilah dalam memilih makanan kita. Oke, segini aja dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian, dan jangan lupa ya dukung channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye.